ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah di kesempatan kali ini bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin para mahasiswa dan juga para jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan kitab Syarah Ushul Tsalatsa, di mana ada tiga kewajiban utama yang harus dipelajari oleh setiap muslim, yaitu mempelajari tentang Allah, mengenal Allah, yang kedua mengenal Nabi, dan yang ketiga mengenal agama Islam. Di sini diberi penjelasan secara ringkas, secara global terlebih dahulu oleh Syekh Utsaimin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penjelasan ringkasnya berkaitan dengan mengenal Allah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membaca penjelasan ringkasnya mengenai mengenal Nabi Muhammad. Walaupun nanti kan akan dirinci di isi kitab itu tiga pembahasan ini, mengenal Allah, Nabi Muhammad, dan agama Islam, dirinci. Kalau ini kan baru pembukaan sebetulnya, tapi sudah mulai dijelaskan oleh pensyarah. Jadi halaman 20. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya, lalu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Ada yang mau nyoba baca? Silakan. Ada yang siap? Ya, silakan. Tapi kalau ada yang salah dikoreksi Ustaz. Iya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami ay ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatul lati al-ma'rifatal lati tastalzimu qabulu ma. Hati-hati, ini bahaya, jangan salah baca. Baca kubul bahaya, qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haqqi wa tasdiquhu iya betul ya, wa tasdiqu, karena atopnya kemana, ngikuti kemana? Ke al-ma'rifata, bukan? Bukan, ke qabula tadi. Qabula. Iya betul ya, dibaca fathah tasdiqo karena mengikuti ke qabula wa tasdiqo ini. Wa tasdiquhu fi ma akhbara. Wa imtisala amruhu fi amrihi fi ma amrun. Amaro sama kayak akhbaro di fi'il madi. Amaro sama berarti itu. Dilanjut Ustaz. Ya. Wajtinaba ma naha anhu wa zajjara. Wa tahkima syari'atihi warida bihukmihi. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum
summa la tajidu fi anfusihim yajidu summa la yajidu summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Suratun Nisa al-ayah 65. Khamsah wa sittin. Wa qala ta'ala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Suratun Nur al-ayah wahid wa khamsun. Iya, wahid wa khamsun. Ada yang mau meneruskan sedikit lagi? Ini di Mana? terus sini kita ke sini. Iya. Mangga. Itu udah ada harokatnya itu ayat gampang. Lanjutin. Oh, coba lanjut saja. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Suratun Nisa al-ayah tis'ah wa khamsun. Wa qala azza wa jalla falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an yusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Suratun Nur al-ayah as-salasah wa sittin. Qala al-imamu Ahmadu qala al-imamu Ahmadu rahimahullahu atadri mal fitnatu al-fitnatu asyirku asyirku la'allahu idza ruddu ba'din idza ruddu ba'din idza ruddu idza rudda ya, kalau dimajukan dia rudda ba'du qawlihi. Idza rudda ba'du qawlihi an yaqa fi qalbihi syai'un fi qalbihi syai'un minaz zaygi Ya, fi fayah liku ya, minaz zaygi fayahliku. Ya, cukup. Nah, itulah penjelasan dari Saimin ya rahimahullah tentang mengenal nabinya. Ini alhamdulillah udah lancar bacanya. Tinggal dimantapkan lagi ya dengan mempelajari kaidah dan penerapannya. Jadi mengenal nabinya itu maksudnya apa? Ya, ay ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'rifata dengan pengenalan atau pengetahuan, allati tastalzimu yang menuntut qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haqqi, menerima apa yang dibawa olehnya dari petunjuk dan agama yang benar, wa tasdiqahu fi ma akhbara, dan membenarkannya pada apa yang dia beritahukan, kabarkan, wa imtithala amrihi fi ma amara, dan melaksanakan perintahnya pada apa yang ia perintahkan, wa ijtinaba ma naha anhu wa zajara, dan menjauhi apa yang ia larang dan ia kecam ya. Sebenarnya sama aja, dia larang dia cegah.
wa tahkim syariatihi, dan berhukum dengan syariatnya, wa ridha bi hukmihi, dan ridha dengan hukumnya, keputusannya. Nah, jadi tidak sebatas mengenal ya, yang namanya mengenal itu ada konsekuensi. Ilmu itu kan ada konsekuensinya, yaitu amal. Jadi ilmu dalam Islam itu bukan sebatas ilmu ya. Jadi ilmu yang melahirkan amal. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat, karena ketika kita memohon kepada Allah, ilmu yang bermanfaat kan, bukan sebatas ilmu. Ya kan, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu yang bisa melahirkan iman dan amal soleh. Kalau sebatas ilmu, pengetahuan saja nggak ada gunanya. Ya, sehingga mengenal Nabi Muhammad itu ada konsekuensinya. Ya, yaitu menerima apa yang dibawa oleh beliau. Ya, membenarkannya, dan juga melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan menerapkan hukum syariatnya. Ya, dan ini adalah apa namanya, konsekuensi dari syahadat juga ya, ketika kita bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat itu juga sama ya, konsekuensinya ya adalah kita taat kepada Rasul, meneladani Rasulullah SAW. Itu konsekuensi dari iman kita. Ya. Nah, bagaimana cara ya untuk bisa meneladani, taat kepada beliau, dan juga ya, mencintai beliau gitu ya. Bahkan mencintainya itu melebihi diri sendiri. Ketika Umar ya pernah berkata kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, aku mencintaimu ya melebihi apapun kecuali diriku sendiri. Kata Umar ya, kata Rasulullah, apa belum beriman kalau begitu? Ya. Nah, lalu Umar mengatakan, ya aku mencintaimu ya melebihi apapun ya, termasuk melebihi ya diriku sendiri. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ya ilaihi mimma siwa atau hatta yakun Allah wa rasuluhu ahabbahu mimma siwa. Tidak beriman seseorang sampai Rasulullah itu yang paling dicintai, Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selainnya, dari apapun juga. Ya, bahkan dalam hadis lain minal walidain ya, dari kedua orang tua, bahkan dari dirinya sendiri, dan dari seluruh manusia. Ya. Ya, dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta tidak beriman seseorang sampai dia menundukkan ya hawa nafsunya ya tabaan lima jitu bihi ya. Ya, tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, cuman kita harus tahu bagaimana mencintai Nabi itu. Jangan sampai salah dalam prakteknya ya. Prakteknya. Dimana orang di saat-saat ini itu hari bulan Rabiul Awal ya, kelahiran Nabi Muhammad ya, dimana ada sebagian umat Islam yang merayakan ya kelahiran Nabi Muhammad. Ya, tentu ini masalah Maulid ini diselisihkan ya oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ini adalah khilafiyah.
Cuman harus kita jeli melihatnya. Ada sebagian ulama yang membolehkan itu dengan syarat, ya, dimana itu sebatas secara duniawi saja, ya, secara manusia itu senang ya dengan kelahiran Rasulullah. Ya, padahal kan Rasulullah sudah enggak lahir lagi. Ini hanya mengulang aja. Rasulullah sudah tidak ada. Ya, jadi hanya bertepatan ya pada tanggalnya saja ya, gitu ya. Jadi hanya alami secara manusia, tidak dijadikan sebagai ritual ibadah. Itu yang membolehkan, ada syarat. Kemudian tidak ada kemungkaran di dalamnya. Baik itu dengan ada ritual-ritual yang bid'ah, yang diada-adakan, tidak ada dasar syariatnya, ataupun dengan disertai kemungkaran-kemungkaran lain seperti ada dangdutan, gitu ya, joget-joget dan sebagainya. Ini bagaimana? Muludan malah ada dangdutan. Ya. Nah, faktanya itu sangat sulit untuk dihindarkan. Ya, adanya ritual-ritual ataupun aktivitas-aktivitas yang diadakan, seperti meyakini ada ruh Nabi Muhammad datang waktu dibacakan Maulid, ya, sidang Maulid itu ada disebut dengan Mahalul Qiyam. Jadi orang-orang pada berdiri itu ya, disangkanya ruh Nabi Muhammad ini datang. Ini kan huruf, dari mana dia tahu ruh Nabi Muhammad bisa datang ke situ? Ya, ini jelas sesuatu yang mungkar. Ya, sesuatu yang mungkar. Dan ini justru banyaknya perayaan-perayaan ini dengan adanya hal kemungkaran semacam itu. Ya, dia mereka hal yang goib. Ya, bahkan mengaku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Ya, dalam keadaan terjaga itu kan suatu kebohongan. Ya, itu diada-adakan saja. Nah, ini kemungkaran-kemungkaran seperti itu sulit untuk dihindari pada fakta ya, kenyataannya. Ya, maka kita lebih baik untuk tidak merayakannya. Kemudian juga tadi tidak terlepas dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain, dan sebetulnya tidak memenuhi syarat para ulama yang membolehkan itu. Kalau ada seperti itu, ya, tidak memenuhi syarat. Ya, para ulama yang membolehkan, lebih baik kita menjauhi, karena memang itu tidak dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat. Tapi enggak ada yang melakukan itu, perayaan-perayaan itu. Kemudian kan dia katanya sebagai sarana untuk bisa mengingatkan tentang Rasulullah, ya, menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Itu tujuan yang ditujunya kan. Nah, tapi kita lihat apakah benar bisa didapatkan tujuan itu atau tidak? Apakah efektif atau tidak? Ternyata kan apa yang dibaca, orang awam juga nggak ngerti juga itu baca apa. Tidak sampai tujuan yang diingatkan mengenalkan Nabi Muhammad, tapi orang-orang nggak ngerti. Itu pada baca apa, pada nyanyi-nyanyi. Ya, dan itu dianggap sebagai ritual yang wajib tahunan, sehingga udah menyalahi lagi. Ya. Kemudian juga biasanya sampai larut malam, hari sholat subuh, ya, tidak ada, kosong. Bagaimana? Ini katanya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tapi tetap saja umat ini tidak mengenal nabinya. Begitu. Padahal untuk mengenal Nabi Muhammad ini harus dipelajari secara serius. Bagaimana sirah beliau? Dipelajari. Ya, sunnah beliau, lalu kemudian bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Nah, ini kadang-kadang keliru ya orang-orang yang
melakukan perayaan Maulid lalu menganggap orang yang tidak merayakan itu berarti tidak cinta kepada Nabi. Ya, justru kita adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi, dan cinta kepada Nabi tidak harus dengan merayakan kelahirannya, tapi mengikuti sunnahnya bersungguh-sungguh. Seperti yang disebutkan di sini, benar-benar menjalankan ya apa yang diperintahkan, gitu ya, menjalankan syariatnya. Jadi Islam ini bukan agama yang hanya sebatas seremonial belaka. Cinta itu butuh kepada pembuktian. Ya, cinta itu butuh kepada pembuktian, bukan cuma ucapan. Ya, makanya nggak cukup seorang lelaki yang ingin menikahi seorang perempuan ya, dengan hanya mengungkapkan rasa cinta. Ingin menyatakan nggak cukup, buat apa cuma perkataan, itu kan butuh pembuktian. Ya kan? Karena ketika kata-kata itu diucapkan, di balik itu kan ada tanggung jawab, ada komitmen di balik itu. Makanya ketika ijab qabul, di balik ijab qabul itu kan di situ ada amanah. Ya kan? Bahkan dihalalkan itu dengan nama Allah. Ya kan? Berat, misalkan ghalidha. Perjanjian yang sangat berat. Pernikahan itu ijab qabul itu kata-kata. Begitu juga ketika kita bersyahadat, mencintai Nabi. Ini perlu dibuktikan dengan bersungguh-sungguh, ya, mempelajari, mengenal beliau, meneladani beliau. Nah, ini sebagaimana di dalam ayat surat An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna. Maka tidak demi Rabbmu. Ya, wa rabbika ini sumpah. Fala maka tidak, ya, wa rabbika la yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan hukum perkara pada apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Summa la yajiduna fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka harajan, kesulitan, ya, atau ketidaksenangan, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri. Ya, jadi taslim, ya, jadi menerima secara sukarela, secara total apa yang diputuskan oleh Nabi. Ya, dalam segala halnya. Ya, ini adalah bukti, ya, dari cinta dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya dipelajari, ya, bagaimana hadis-hadis sunnah-sunnah beliau, ya, lalu diterapkan, ya, hukum-hukum itu. Wa qala ta'ala inna ma kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulih. Ya, hanyalah perkataan orang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan di antara mereka, an yaqulu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, nah, banyak sebenarnya ayat-ayat yang mirip dengan ini, ya. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, itu tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain, ya, dalam hal apapun. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi wa Rasul, ya. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik, ya, dan takwil atau penafsiran yang lebih baik, atau rujukan, ya,
yang atau tempat kembali rujukan yang paling baik ya Allah dan Rasulnya itu. Ya, sehingga jelas yang menjadi sumber ya, ajaran Islam, ilmu dalam Islam ini adalah Al-Quran dan Sunnah, ya adalah teladan dari Rasulullah. Maka perlu digali kehidupannya itu, sehingga dia menjadi model, ya dalam segala apapun, dalam semua hal. Karena Rasulullah itu kan teladan dalam semua hal, ya. Dalam ayatnya itu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul tauladan yang baik dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal ritual ibadah saja. Ya, dalam keluarga, ya dalam ya, pernikahan, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam berbagai hal, dalam kepemimpinan. Ya, semua ada teladan Rasulullah SAW yang harus dijadikan sebagai acuannya. Itu hanya kita belum terlalu mendalami ya tentang sirah Rasulullah. Padahal kalau kita dalami itu sangat luar biasa. Barat lautan yang luas, samudra yang sangat luas. Ya, muara keteladanan Rasul itu. Karena lengkap. Ya, karena lengkap. Kalau kita lihat kehidupan Rasulullah, itu lengkap. Beliau sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek, gitu ya, sebagai guru, sebagai semua lengkap pribadi Rasul itu. Sehingga orang dengan peran apapun dalam kehidupannya bisa mencontoh Rasulullah, karena dia teladan yang lengkap. Ya. Wa qala azza wa jalla falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hatilah orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Nabi Muhammad. Ya, bisa jadi akan ditimpa oleh fitnah. Fitnah ini bencana, ya, ujian, atau ditimpa dengan azab yang pedih. Imam Ahmad mengatakan, apakah kamu tahu apa itu fitnah? Fitnah adalah syirik. Ya, barangkali la'allahu idza rudda ba'du qawli an yaqa fi qalbi syai'un min az-zaygi fayahlik. Ya, barangkali maknanya apabila ditolak sebagian perkataan Nabi, ya akan muncul di dalam hatinya suatu penyimpangan dan dia akan menjadi binasa. Gitu ya. Jadi kalau ada sedikit saja ya, syariat atau sabda Nabi yang ditolak, ya itu berarti muncul di dalam hatinya itu suatu penyimpangan ya, sehingga dengan itu dia bisa celaka. Makanya walaupun misalnya belum masuk logika ya, kita menerimanya dulu, karena itulah iman. Ya, apapun yang datang dari Rasulullah SAW kita terima dengan sukarela, ya dengan tunduk patuh. Walaupun misalnya akal kita belum memahami sekarang, tetapi bisa jadi dalam perjalanan waktu kita akan bisa memahami sedikit-sedikit, karena akal kita itu sangat terbatas. Ya, jadi terima aja dulu, jangan kemudian ketika ini nggak masuk akal kita tolak. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya sudah dipastikan kebenarannya karena berasal dari wahyu Allah. Ya, kita yakin itu. Orang beriman itu begitu, mendahulukan. Adapun soal kemudian mau membuktikan, mau meneliti, ya kembali ya apa yang disampaikan itu silakan. Dan pasti hasil penelitiannya akan sama, akan membenarkan. Jadi iman itu bukan nunggu penelitian dulu. Ya, kalau belum diteliti secara ilmiah, apalagi ilmiahnya dibatasi cuma dengan panca indera, empiris. Itu kan sebenarnya orang yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hanya didapat melalui indera,
itu menghinakan derajatnya sebagai manusia. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan panca indera, apa bedanya dengan hewan? Hewan itu juga sama, punya panca indera, bisa melihat, ya, bisa mendengar, meraba. Kalau kita cuma mengandalkan panca indera, makanya apa bedanya dengan hewan? Kita dianugerahi akal oleh Allah, menggunakan akal ini, ya, menerima ilmu tadi, ya. Ya, jadi itu ya. Ada yang belum selesai tadi pembicaraan saya yang belum diselesaikan, lupa ya. Ada yang menangkap nggak tadi? Barangkali belum selesai kalimatnya. Ya, jadi soal ilmu tadi ya, menangkap ilmu itu tidak hanya dengan panca indera ya, tapi juga kita punya akal ya untuk memfungsikan ya akal tersebut, dan bisa menerima ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah kalau kita ingin membuktikan kemudian ya dengan penelitian silahkan, tapi hasilnya akan sama. Ya, nah itu seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, qala Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu kata Allah, awalam tu'min, bukankah kamu sudah beriman? Bala iya, walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi untuk lebih menenteramkan hati. Itu bukan berarti kita melakukan penelitian itu tidak percaya. Ya, ini adalah konsep Islam. Beda dengan konsep Barat. Kalau meneliti itu harus ragu dulu gitu. Ragu dulu, lalu setelah penelitian baru yakin. Nah, itu tidak seperti itu. Kalau kita sudah yakin, sudah iman, ya sudah, pertahankan terus iman kita. Ketika kita meneliti, nah itu menambah iman. Jadi jangan dimulai dengan ragu, salah. Konsep Islam tidak seperti itu. Ya. Ini sudah azan? Sudah masuk ya? Allahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.